Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Bro. Nah, ini ada motor Vixen. Penyakitnya itu nggak mau hidup motornya. Padahal di indikator sini itu nyala Kang Bro. Di setar nggak mau ya. Ini coba saya kontak ya. Nah, di sini nyala, tapi nggak ada suara dengungan apapun di sini. Nggak ada. Biasanya kan motor injeksi kan kalau kita nyalakan kan bunyi kayak gitu. Ini nggak ada. Nah, klaksonnya kenceng. Coba start. Di setar nggak mau ya, start ini nggak mau sama sekali. Di engkol pun nggak mau hidup ya, jelas nggak mau hidup karena di sini nggak ada suara dengungan apa-apa ya. Nah, itu nyala hijau tapi nggak ada kedipan, kode kegagalan kedip-kedip nggak ada. Nah, dan informasi yang saya dapatkan itu motornya itu sering mati sekringnya ya, sekringnya itu sering mati. Nah, ini banyak bekas-bekasan sekring, sering putus ya, sekringnya itu sering putus. Nah, ini bekasan bekasan sekring sering putus. Nah, setelah saya cek di sini ada serep sekring ukuran 30, 2 kali lipat daripada standarnya. Standarnya kan 15 ampere kayak gini ya. Ini 30. Nah, yang ini juga yang kepasang ini 30 juga. Ini menurut saya sangat fatal sekali, sangat-sangat fatal. Ya, sangat-sangat fatal. Sekring 30 dipasang. Sedangkan penyakitnya, kalau misal pasang sekring 30 kayak gitu ya, tapi sebelumnya motor nggak punya problem, ya nggak ada masalah apa-apa pada motor ini. Misal pas kebetulan nggak ada sekring 15, terus diganti sekring 30, tapi motornya nggak punya masalah problem apa-apa, nggak masalah menurut saya. Tetap ya, sebenarnya tetap masalah, tapi untuk sementara itu nggak masalah. Tapi kalau sebelumnya motor ini kan sudah sekringnya sering mati, terus tiba-tiba diganti sekring yang lebih besar, ini bukan hal sepele, ini berat. Ini motor injeksi Kang Bro, bukan motor biasa. Motor biasa ketika dikasih sekring yang agak besar itu aja bahaya, apalagi motor injeksi ya. Sekring yang sering putus itu menandakan kalau kondisi itu nggak sehat, kondisi motor itu sedang nggak baik-baik saja. Jangan langsung main ganti sekring besar, sekring 20, 25 itu udah besar, ini 30 loh, gebernya langsung di 30. Jelas kalau ada apa-apa kabel yang bakalan kebakar, bukan komponen sekringnya, pasti kabel yang akan kebakar. Ya kalau kabel syukur-syukur. Nah, kalau itunya yang jeblos ini, kita kan nggak tahu, ya kan? Nah, ini buat teman-teman yang punya motor injeksi ya, jangan seegois seperti ini. Kalau motornya sekringnya sering putus, dibawa ke bengkel. Kalau pengen mau buka-buka sendiri ya, dibongkar, dicari penyakitnya, dilihat kabelnya, barangkali ada yang lembab atau gimana-gimana. Jangan main ganti sekring besar. Itu masukan dari saya. Jangan sekali-sekali menggunakan sekring di luar standar, itu bahaya. Bahayanya bukan hanya satu komponen. Misal ini jeblok, kita ganti nggak masalah, ganti kelar. Nah, karena sekring besar, otomatis sebelum ini terjadinya kebakar atau rusak, pasti ada kabel-kabel dulu yang kebakar. Misal ini kebakar, karena sekringnya besar, arus tetap masuk terus. Akhirnya kabel-kabel yang lainnya juga kebakar. Bahaya, ini bahaya. Ini problem ya. Oke, saya akan bongkar dulu ya. Bongkar semuanya, nanti kira-kira apanya ya. Karena pertama yang kita cari yaitu si ini, full pump harus bunyi dulu. Kalau full pump nggak bunyi ya, berarti kan ada tanda-tanda kabel yang putus masuk ke area full pump. Nah, kalau kabel arusnya yang ke full pump itu putus, ke semuanya juga nggak akan ada arusnya, ke pengapian, ke injektor dan lain itu nggak akan mengeluarkan bunga api. Oke Kang Bro, kita lanjut di motor ini ya. Jadi kalau gambarnya agak gelap. Nah, ini udah saya lepas tangkinya. Ini saya siapkan kabel multitester, udah saya siapkan. Sekarang kita cek jalurnya. Nah, ini kita kontak. Nah, itu kan hidup ya kan, hidup. Nah, jalurnya itu gini Kang Bro. Sama seperti Honda. Jadi coil, injektor, full pump itu mempunyai arus ya.
Kalau di motor Honda itu dia masuk sekring dulu ya, relay sekring baru ke arus yang dibagikan ke bagian-bagian sensor kayak gini atau komponen injeksi. Nah kalau Yamaha itu enggak Kang Bro, jadi dari kontak kan warnanya merah ya yang masuk kontak. Nah ini loh, nah kelihatan enggak ini, kabelnya warna merah, keluarnya warna coklat strip biru di sini ya keluarnya. Nah ini ya, ini merah, yang dari aki keluarnya coklat. Sama seperti motor Yamaha yang lainnya yang belum injeksi pun dia keluarnya warna coklat atau apa, brown atau apa itulah. Tapi di sini ada strip birunya. Nah ini nanti dia keluarnya dari sini keluar warna coklat ini ya, masih coklat. Nah dari coklat ini nanti dibagikan. Nah dari coklat itu nanti ada berubah warna ke sini, ini contohnya. Ini yang di full pump ya, ada dua kabel di full pump. Ya, di full pump ada dua soket, dua soket. Yang satu kan oranye hijau, ini untuk indikator bensin. Kalau yang satu merah kuning, ya kan? Merah strip putih sama kuning ya. Nah, merah strip putih ini mengindikasikan bahwa ini arus. Ya, semua komponen injeksinya itu ada. Ini saya contohin. Nah ini kan di full pump, ini yang di coil ya. Nah ini di coil juga ada merah strip putih. Kelihatan apa enggak sih, gambarnya gelap sih soalnya. Nah merah strip putih ya kan di coil. Terus di injektor saya bukain juga. Di injektor, nah di injektor, nah ini ya kelihatan merah strip putih, semuanya ada Bro. Nah biasanya kalau salah satu komponen kalau di Honda ya, misal di bagian coil ini di bagian full pump itu terputus, pengapian nggak mau nyala. Itu kalau di Honda, karena ECU mendeteksi adanya kerusakan di bagian full pump. Nah kalau Honda itu ada yang seperti itu, ada yang dia tetap nyala. Misal rusak di full pump ya, pengapian tetap ada kayak gitu. Misal jalur full pump yang rusak. Nah jadi yang jelas di dua kabel seperti ini coil ya, ada dua kabel. Terus di rota ada, injektor ada. Itu yang satunya arus standby dari kontak, ketika kita kontak on dia langsung ada arusnya di sini, ada arusnya. Yang satunya nunggu perintah dari ECU, karena ECU dia terkonfigurasi, ya istilahnya seperti terkoneksi banyak komponen-komponen yang lainnya. Misal dari CKP, dari nunggu, saling ada yang nunggu, ada yang nerima. Jadi yang dari ECU atau ECM itu dia hanya mengantarkan arus negatif ya, bukan positif. Jadi jangan salah sangka. Jadi kalau dilihat di ECM kok nggak keluar api yo, memang ECM itu mengantarkan arus negatif. Kalau arus positif yang diantarkan kayaknya lebih bahaya. Misal yang di sini standby negatif ya atau masa, terus yang positif yang diantarkan oleh ECU kayaknya lebih bahaya. Kayak CDI gitu ya, yang dikeluarkan kan harus positif ya, yang ke coil itu kayaknya lebih bahaya. Karena apa ya? Banyak sekali kabel-kabelnya, banyak sekali komponen, malah rawan konslet lah. Itu hanya pandangan saya ya. Oke, jadi ini saya kontak dulu, kontak on dulu. Das. Nggak urip. Malah nggak hidup nih. Nah, itu hidup ya. Nggak hidup. Oh, kabel soketnya ini agak bermasalah. Nah, sana. Bentar. Nah, itu ya. Hidup ya. Hidup hijau. Nah, sekarang kita coba cek di kabel barusan yang kita lihat ya, kabel warna merah-merah tadi. Sorry kalau gambarnya nggak jelas, tapi mudah-mudahan dari audio yang saya sampaikan jelas. Ini kabel merah ya, yang di rotak. Ini saya tempelin arus, kabel sorry. Nah, ini saya keceretin ke masa, yo, dikeceretin aku. Disenggolin ke masa, misal ini di masa sini
Nah ini nggak ada apinya Kang Bro, atau di masa aki sini. Nah ini nggak ada mengeluarkan api, harusnya itu ada ya. Ini berarti kan nggak ada arus yang masuk ke bagian rotak, berarti kan nggak mungkin rotak bakalan hidup. Nah terus kita cek juga bagian yang lainnya, injektor ada nggak di injektor. Injektor juga nggak ada Kang Bro. Nah terus di bagian lainnya, kuil juga nggak mengeluarkan bunga api. Nah dari sini mungkin bisa mengerucut ya, mengerucut kesimpulannya, karena ketiga-tiganya ini tuh nggak mengeluarkan arus, berarti kemungkinan besar hilangnya arus itu di bagian induk dari kabel beban. Nah itu induk dari kabel beban itu apa? Saya matikan dulu ya. Ya sebelum dibagikan ke kabel merah strip putih ini, kabelnya sebelumnya warnanya tadi ya coklat, ini dari kontak ini merah terus coklat. Nah coklat nanti ada yang dibagikan ke saklar, ke klakson dan lain-lain. Dan yang untuk bagian yang menjurus atau mengarah ke bagian sensor-sensor itu dikhususkan warna merah strip putih ya. Oke, jadi karena ketiga-tiganya itu nggak ada, kan kemungkinan besar kan nggak mungkin kalau misal langsung kompak tiga-tiganya hilang apinya ya kan. Kalau nggak di pangkalnya yang rusak ya kan, di pangkalannya. Kalau misal di jalur perjalanan kayak gini lah, misal nih putus di sini kan otomatis palingan rotaknya aja yang injeksi, yang injektor dan yang coil kan pasti mungkin ada. Tapi ini ketiga-tiganya nggak ada. Kemungkinan saya memprediksi itu terjadi kerusakan di area pusatnya, apalagi sebelumnya sudah ada terjadi kayak sekringnya sering putus ya kan, bisa aja karena konslet kabelnya mulai renggang, jadi ada arus yang enggak stabil makanya sekring sering putus, itu juga bisa. Oke, jadi biasanya itu bebannya di mana ini loh Bro, kalau nggak salah di bagian area kabel yang diselongsong kayak pipa ini. Nah ini ke sini, nah ke leher sini. Nah tapi biasanya untuk cabangan kalau di sini itu kayaknya udah warna merah putih. Biasanya yang warna coklat itu di leher sebelah kiri sini. Oke, saya akan buka dulu isolasinya, buka kabelnya, nanti siapa tahu penyakitnya di situ. Oke Kang Bro, kita lanjut ya. Nah ini kan yang pipa tadi yang saya bilang ada kayak paralon yang ngepir tadi ya, yang kayak usus. Nah ini kan masuk ke sini ya, dia sambungannya itu kalau nggak salah itu di sini. Jadi kalau yang nggak tahu ya udah diedel-edel semuanya, dibungkus. Nah sambungannya itu di area sini. Nah di sini ini soket ini terhubung ke klep ke atas sini. Ini dia jadi satu di sini Kang Bro sebenarnya kabel yang ini. Nah lihat Kang Bro, lihat ini ada apa ya, sejenis kayak ini ya, selangnya ini ada goresan atau gosong atau lecet, kena gesekan lah ya. Nah ini bisa berakibat kalau kegesek kabelnya, otomatis kabel A, kabel B, kabel C, kabel yang lain-lainnya itu bisa gesekan ya kan. Kalau gesekan bisa terjadi konslet, mengakibatkan sekringnya sering putus. Nah ya kan, terus bisa juga lama-kelamaan kabelnya yang putus. Kita dedel sih ya, pelan-pelan, hati-hati, alon-alon. Ini kayak garap perawan kan. Nah ini lihat nih, lihat. Nah ini ada terjadi gosong ya kan, gosong. Nah ini kelihatan kabelnya malah tuh ya kan. Ini bahaya nih Kang Bro. Ini kalau kegesek yang lainnya kan bisa konslet. Buka maneng, karena kita belum ketemu di mana posisi dianya nyambung. Nah nyambungnya itu di sini sebenarnya Kang Bro. Nah ini loh coklat ini kan, di soket ini coklat ini ya kan, yang ke bagian apa itu namanya, saklar
engine stop, ya kan. Nah ini nyambungnya itu ke saklar engine stop. Ini kalau kita lihat ini kan masuk coklat ke sini ke engine stop, terus masuk lagi ke keluarnya engine stop itu ada dua ini. Nah dia salah satunya ke ini, ke nyambungin ke apa? Ke kabel merah putih. Sorry. Jadi coklatnya masuk nyambungin ke kabel merah putih. Nah, kalau kok kita hubungkan di sini, misalnya kita hubungkan di sini. Di sini kita kasih kabel coklatnya, kita gesekin ada apinya. Tapi kita tempelin ke sini, misal ke sini langsung si full pump mau dengung, atau di sana soket sana ada apinya. Kalau kita tempelin di sini berarti masalah di saklar engine stop Kang Bro, mungkin kebakar, makanya berakibat konslet dan lain-lain. Nah kita juga bisa ngecek secara langsung saklarnya ini, misal gini, saya cek pakai tester ya. Gini, nah ya kan, ini saklarnya itu nyambung apa enggak gitu. Posisinya saklar ini enggak aktif, posisinya yang jelas harus nyambung. Nah ini enggak nyambung Kang Bro. Nah nyambung kan kayak gini, keluar angka 000 kayak gitu. Ini kabel coklat dengan merah putih ya, ini saya tempelin, enggak nyambung. Terus coba saklarnya saya ketik-ketik ini ya, enggak nyambung Kang Bro. Itu ya saklar sana, saklarnya ini saya ketik-ketik ini. Nah di sini nggak ngerespon. Berarti ini kemungkinan besar masalah di saklar engine stop, kemungkinan ya. Nah, oke, ini analisa sementara, perlu kita garis bawahi ya, bahwa saklar engine stop ini bermasalah karena nggak ada respon sama sekali. Coba gini, mana tadi kabelnya, kabel hitam. Kita ambil. Oke ya. Kita kontak. Ini ya nanti nyala enggak ya? Enggak nyala. Bentar Kang Bro ya. Saya kontak, ini kontaknya enggak nyala ini soal. Nah, ini nyala. Oke. Kontaknya di sini ya, udah nyala. Kelihatan kan hijau. Nah, terus saya mau coba yang kabel coklat. Nah, coklat ini kan ada arusnya karena coklat ini dari kontak, ya kan? Kita senggolnya ke senggol dong. Senggol dong. Kita senggolin ke misal masalah ya, ini ya. Nah, ada apinya, ya kan? Lihat ya. Lihat. Nah, ada apinya. Senggol dong. Anjay. Nah, terus ini nanti kita coba antara coklat dengan merah putih ini kita tancepin di jumper. Nah, ya. Saya potong dulu. Karena kabelnya cuman ini. Saya mau jumper. Senggol dong. Nah, jumper. Nanti di merah putih yang di full pump injektor tadi ada apinya enggak? Kalau kita senggol dong ke bodi. Kalau ada, ya berarti fix penyakitnya di saklar. Nah, bisa jadi penyebab kenapa skringnya sering putus itu saklarnya kebakar, itu ya. Jadi saklarnya misal konslet terus nyentuh, yang paling sering itu nyentuh di setang Kang Bro, ya kan, nyentuh di setang itu bisa mengakibatkan konslet. Nah ini saya jumper ya, kabel coklat ketemu dengan merah putih atau brown atau kopi susu atau apalah itulah, atau susu. Oke. Nah ini masih nyala, masih hijau ya. Oke, saya akan coba di kabel sini, di kabel ini ya. Ini sebenarnya saya lagi musikan Kang Bro. Nah, musikan sambil musikan. Cuman nanti kena copyright nanti ya. Enggak dapat ikan.
Oke, kita tancepin ke merah putih sini. Senggol dong. Oke, kita langsung senggolin yo. Ke mana sih? Ini. Nah, ada apinya Kang Bro, lihat yo. Nah, kelihatan nggak? Biar malam-malam ini harusnya kelihatan malam-malam. Yo, lihat ya. Nah, ada apinya. Oke, senggol dong. Berarti masalahnya itu sebenarnya di ini Kang Bro. Ini sumber pokok masalahnya. Nah, memang engine stop itu berpengaruh terhadap sensor-sensor yang lainnya. Pengaruh Kang Bro. Makanya kalau memang jenis beda Vixion ini dengan yang Vixion lama itu ada sedikit perbedaan jalur. Jadi nggak bisa disamakan. Contohnya Vixion lama di sini ada sensor kemiringannya yang panjang itu, ketika motor miring mati, ini nggak ada di sini. Ya, beda. Oke. Jadi kalau ini misal dimatikan, pengapian, full pump semuanya juga mati Kang Bro. Jadi ketika ini saklar nih misal di engine stopnya diaktifkan, dikontak gitu motor nggak mau dengung, nggak mau. Oke, saya matikan dulu kontak. Terus saya coba pasang tangkinya. Ya, ini yang menentukan ketika kita pasang tangkinya. Senggol dong. Nanti Kang Bro bisa dengar suaranya, dengung apa enggak. Ya, kalau dengung nanti coba kita start. Tadi kan sebelumnya klakson hidup ya. Starter tangan nggak hidup ya. Tahu sendiri tadi starter tangan nggak hidup. Oke, saya sambungin dulu soket kabelnya ini. Nah, ini kalau prediksi saya sih memang rusak di itu saklar engine stopnya itu. Kemungkinan saklar engine stopnya itu bersentuhan dengan apa? Kalau menurut saya ini ya, saklar engine stopnya itu bersentuhan dengan stang Kang Bro, besi pada stang. Makanya motornya itu sering mati sekringnya. Oke, sekarang coba kontak. Ini mikrofon saya pegang ya di sini. Dengar apa enggak nanti, dengung apa enggak? Ya. Kontak. Kontaknya tak gelem. Kontaknya enggak mau ini anunya ini. Saklarnya apa soket di sininya kayak longgar. Nah, bunyi kan? Nih, dia kan? Off kan? On kan? Bunyi kan? Nah, uye, ini namanya uye ini Kang Bro. Kalau udah kayak gini, ini namanya uye. Nah, ini motor nggak lagi. Aku yang emosi sama motor ini tuh diganti sekring 30, itu bikin aku emosi Kang Bro. Aku paling nggak suka kayak gitu. Jangan sembarangan ganti sekring, ini injeksinya Kang Bro. Takutnya ecunya jebol. Kasihan yang punya motor, bukannya aku gimana-gimana. Kasihan Anda sendiri yang nanti dapat impactnya. Oke, ini tadi aku cek enggak sih? Oh, busi masih kepasang. Saya kontak dulu. Nah, bunyi kan? Coba di start mau enggak? Starter enggak? Masih enggak mau ini starternya. Ini, oh, ininya kayaknya soket di sini tadi. Saya putus kayaknya jalur starter. Ntar ya. Saya sambungin dulu Kang Bro. Jalurnya sama di engine stop. Nggak usah dulu lah, kita biarkan dulu. Tadi kan ada 4 kabel ya, untuk engine stop sama untuk start. Nanti malah takutnya konslet lagi. Kita biarkan aja dulu kayak gini. Yang penting kita nyalain dulu engkol. Kalau hidup, nah kalau hidup nanti saya akan coba ganti sekring yang standarnya lagi, sekring 15 ampere ya. Nah, nanti putus-putus lagi enggak? Nah, hidup ya. Senggol dong. Oke, motor udah hidup. Mantap. Sip. Nah, ini tugas saya. Mentang-mentang ini udah hidup, jangan terus kita biarkan sekring ini aja. Enggak, jangan.
kita ganti yang 15. Nanti kita ganti 15, geber gasnya. Kalau masih putus berarti ada masalah lain, bukan hanya di engine stopnya, saklar engine stop, tapi ada konslet di bagian lain. Nah itu PR yang menurut saya lebih berat daripada ini. Saya ambil spring dulu Kang Bro. Oke Kang Bro, ini springnya ya, standarnya 15. Kita pasang, nanti saya geber gasnya tinggi, ngek gitu ya, sampai limit. Kalau dia mati, cek gitu ya, springnya putus, kan mesin langsung mati ya. Berarti ada penyakit lagi. Tetap langsung urip ya. Lihat berbet apa enggak? Oke, enggak ada berbetnya. Mantep, mantep, mantep. Senggol dong. Oke, lihat, bisa lihat jarumnya ya. Oke, sampai limit, nggak ada masalah sekring putus ya. Insya Allah aman. Sip. Nah ini penyakitnya udah ketemu, tinggal nanti kalau kita mau pakai engine stop lagi ya kita ganti saklarnya. Kalau nggak mau ya kita sambungin aja kayak tadi kan kita sambung, tapi nyambunginnya di bagian dalam sini aja, sambungin kabelnya, terus soketnya tadi kita sambung lagi biar si ininya mau. Oke. Ciao, cincau, cincau, senggotong, cincau, senggotong. Oke Kang Bro, ini sudah saya rakit semua ya. Di sininya itu karatan, yang starternya juga karatan. Jadi kayak gini ya, kontak ya. Nah, ini bunyi di sini ya. Kalau saya off kan di sini, matikan. Enggak bunyi, cuma nyala aja, nyala kayak tadi, tapi enggak bunyi kayak gitu ya. Tapi kalau ini diginikan dia bunyi, nah, bunyi ya kan. Terus starternya sepertinya akinya tadi agak soak sih, jadi kemungkinan starter nggak kuat ini, tapi udah bisa ya kan. Nah starternya agak kurang kuat, bisa hidup, bisa ngidupin dinamo tapi nggak bisa kuat. Oke, mesin udah hidup ya. Oke, guys, kita aja dulu, udah malam. Ini jam 10-an udah. Semoga videonya bisa bermanfaat ya. Sorry kalau gambarnya agak gelap, mungkin dari visual kurang bagus, tapi mungkin dari audio bisa dimengerti ya. Kita aja dulu, jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, jangan lupa juga di like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.